Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita, menolong, memelihara kita sekalian. Dan kiranya Tuhan tetap menolong kita, memampukan untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Tuhan pun mengharapkan kita untuk terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Alangkah indahnya, dan Tuhan akan senang jikalau kita terus mengupayakan pembaruan dalam hidup kita, terus bermetamorfosis dari waktu ke waktu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan setia selalu menyertai hidup kami, menguatkan kami ketika kami lemah, memberikan sukacita kepada kami ketika kami berduka, membuat kami berpengharapan ketika kami kecewa dan hilang pengharapan, dan membukakan jalan ketika jalan ini terasa buntu. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami semuanya. Ajar dan didik kami untuk terus memaknai hidup kami sebagai orang percaya dalam segala situasi dan kondisi dimanapun kami berada. Bahkan ajar kami untuk selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Semakin hari semakin lebih baik hidup kami. Semakin giat kami memperlihatkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perdengarkan firman-Mu hari ini, dengan kasih sayang-Mu kami siap mendengarkan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Firman Tuhan. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan terlebih yang melakukannya dalam hidup kita. Tema kita, hidup dalam pembaruan yang sejati. Tuo situru kadibaruan tongan. Life in true renewal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Delon pernah mempopulerkan lagu dengan judul Hidup Baru, yang mengungkapkan bahwa di dalam kegelapan kutemukan jalan yang terang. Dalam kesesatanku, kau tunjukkan arahmu Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, agar aku jangan tertidur dan mati. Curahkanlah kuasamu yang sempurna, agar ku selalu ada di dalam rumahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semua orang mengharapkan kebebasan dan pembaruan yang sejati melalui dua hal pokok dalam hidupnya. Pertama, menanggalkan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Itu bisa kita lihat dalam ayat 5-9. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah harus hidup dalam kebaruan sejati, yang ditandai dengan tindakan untuk menanggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Tindakan menanggalkan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Ada dua kata yang dipergunakan Rasul Paulus, yakni matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan kenajisan, hawa nafsu, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dan buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Hal yang kedua, mengenakan manusia baru, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Setiap orang percaya yang hidup dalam kebaruan sejati harus siap mengenakan manusia baru, yang menunjuk pada cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan kehidupan lama yang pernah dihidupi. Model manusia baru yang harus dikenakan adalah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi kita yang hidup dalam kebaruan sejati wajib mengenakan manusia baru yang diimplementasikan dalam hidup keseharian kita, sehingga pikiran kita, hati, dan karakter Kristus menjadi nyata bagi semua orang. Roh Kudus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa dan hari kita bersyukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kembali Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami sekalian. Ajar didik kami dengan lemah lembut, seperti yang Tuhan ingini. Kami mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, semakin hidup kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Meninggalkan pola hidup manusia yang lama, dari dosa hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam kegelapan, menjadi hidup di dalam terang. Dari hal-hal yang lama yang tidak baik, yang jahat, ke cara hidup yang lebih baik, penuh kasih, penuh cinta, dan hidup dengan firman-Mu. Mampukan, kuatkan kami. Dan teruslah kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami sekalian. Lebih-lebih dalam situasi sulit saat ini. Karena ketakutan, karena keresahan akibat COVID-19.
Tuhan, segeralah kiranya berlalu dan jadilah kedamaian, ketenangan dalam hidup kami. Dan biarlah juga Tuhan menyertai kami dalam setiap hidup kami. Kami sebagai anak-anak terus bertumbuh dengan baik dalam asuhan orang tua yang bertanggung jawab. Dan terus menuntut ilmu yang pemuda terus berjuang dalam pendidikan dan masa depan mereka. Berkati kami juga dalam rumah tangga. Kiranya mampukan kami untuk menjalaninya dengan baik, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga dalam tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, diaken, pengurus, EG, semuanya dimampukan melayani dengan sungguh-sungguh penuh berkat untuk jemaat-Mu. Karena Tuhan memberkati mereka lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan diberkatilah setiap hamba-Mu yang melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Berkati segenap anggota jemaat Ramah dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab, dan segenap upaya usaha mereka. Berkat-Mu terus mengalir dalam hidup mereka. Dalam sukacita, perpanjangan usia, berkat-berkat yang lain, sembuh dari penyakit. Terima kasih. Berkati seterusnya dan bahkan pelayanan yang dirasakan membuat segenap jemaat-Mu termotivasi untuk semakin lebih baik. Kami pun bersukacita berdoa buat seluruh jemaat untuk dimampukan mengelola kehidupan ini agar semakin lebih baik. Sukacita kami rasakan begitu luar biasa dalam pelayanan diakonia. Ada seorang anggota jemaat yang bersukacita lewat pelayanan selama ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan dengan luar biasa mempercayakan kepada Komisi Diakonia untuk menyerahkannya kepada anggota jemaat yang lebih berhak lagi. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anggota jemaat-Mu dalam segenap hidupnya. Secara khusus buat keluarga Pongsape. Kiranya hidupnya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian yang lain terus kami doakan. Kami percaya juga yang berduka cita seperti anggota jemaat Tuhan, keluarga Bapak Martin S. Dapo yang berduka cita karena ibu mertua telah memanggil dari tengah-tengah keluarga di Toraja Utara. Juga keluarga Bapak Profesor Daniel Sampai Payung yang berduka cita karena kehilangan keluarga terkasih Nyonya Rindang Jenny Bidang Suru, dan mungkin masih ada yang lain. Diburukan, kuatkan, anugerahkan sukacita kepada mereka. Tak terkecuali yang terus bergumul dalam masa tua dan sakit penyakit yang dialami oleh Nyonya Peter Tenah, Bapak Yakobus Pagiling, Natua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Semel Tampang, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Herbie Mongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Manggala Pasalongan, cucu dari Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Fenan, anak dari Bapak Vilayal Paibang, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong atau Nenek Arfan, Oma Keti, Ibu mertua dari Bapak Julianus Tato, dari Liliana, Bapak F. Andi Padang, Bapak Sujadi Ayahanda dari Diaken, Nyonya Luciana Karano, Nyonya Joni Doa, Nyonya Lin Cetoan, Ibunda dari Bapak Oktavi Bias dan Cetoan, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor T.R. Andi Lolo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Diaken Nyonya C. Hadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Peter Pakan, Ibu Marta Batik, orang tua Bapak Peter Pakan.
Hanya Peter Rama, Bapak Julius Dengan, Bapak Yohanes Gadi, Ayahanda Bapak Daud Gadi, dan mungkin masih banyak yang tidak tersebut namanya. Tuhan tahu mereka semua. Kuatkan, berikan pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan, anugerahkan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Lingkungan kami kiranya tetap aman, nyaman, dan tentram. Pemerintah bangsa dan negara kami mampukan mereka untuk menjalankan tugas mereka. Kota kami kiranya juga demikian. Semua stakeholder yang berkompeten di dalamnya mampukan mereka. Ya Bapa, ini doa kami sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya. Firman Tuhan kali ini semoga menjadi berkat dan bersukacitalah di dalam Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa.